Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa ini kita dapat memperoleh berkah dari apa yang telah kita pelajari. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, kita mempelajari tentang sejarah lahirnya dari dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya dinasti ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Secara singkat dapat dijelaskan proses berdirinya dinasti Umayyah berkaitan dengan peristiwa besar. Seperti yang pertama, Perang Siffin. Pada masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Awal munculnya pemberontakan berasal dari ketidakpuasan kelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Dari peristiwa ini muncullah Perang Jamal yang diprakarsai oleh beberapa sahabat, diantaranya Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan juga Aisyah radhiyallahu anhu. Perang Jamal berakhir dengan kedamaian. Kemudian kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak mau melepas jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah menganggap berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya untuk menghakimi para pembunuh Utsman bin Affan dengan alasan meredam gejolak terlebih dahulu. Masing-masing pihak bersikuku dengan sikapnya hingga muncullah Perang Siffin. Perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah, dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Aisytar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan, muncullah beberapa orang dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Selanjutnya yaitu peristiwa tahkim. Tahkim itu seperti penyelesaian sebuah masalah. Tahkim dimulai setelah melalui berbagai pertimbangan. Akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai yang ditawarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban persatuan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing untuk mengadakan perundingan. Pihak Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr bin As. Mereka berpendapat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu putusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan ini kepada umat. Dalam hal ini umat berpegang teguh pada kitab, yaitu Al-Quran. Lalu ketika tiba saat
saatnya untuk berkumpul dari kedua belah pihak memutuskan perdamaian di kalangan umat Islam dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Daumatul Ganda, tepatnya di Azraq. Abu Musa al-Asy'ari diberi kesempatan oleh Amr bin As untuk menyampaikan pidatonya di hadapan pasukan. Pidato yang disampaikan ialah, saudara-saudara kami telah mengajukan persoalan ini, maka kami tidak melihat keputusan yang paling tepat dan paling bisa menghindarkan kekacauan sekarang ini yang sama-sama disepakati olehku dan oleh Amr bin As selain satu saja. Kita mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya. Hadapilah urusan ini dan angkatlah orang yang menurut kalian berhak menjadi kepala negara kalian. Abu Musa kemudian mundur dari mimbar dan kemudian Amr bin As maju untuk berdiri di mimbar lalu menyampaikan pidatonya. Abu Musa telah menyampaikan pernyataan seperti yang telah kalian dengar tadi. Dia telah mencopot sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan aku pun mencopot salah satu sahabatku yang seperti dikatakan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan aku kokohkan kedudukan sahabatku, karena dialah ahli waris Utsman dan pihak yang paling berhak menggantikan kedudukan Utsman. Demikianlah pada akhirnya tahkim tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, terutama pada pihak Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya. Walaupun pihak Muawiyah tidak mendapatkan dukungan dari kubu Ali, namun paling tidak dapat keputusan tersebut terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan kemudian diserahkan kepada kaum muslim untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Pada saat itu, Muawiyah memiliki pasukan yang cukup besar yang dipilihnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya, sehingga keinginan untuk menjadi khilafah muslim semakin besar. Dengan keputusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat, dan dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam, dan berturut-turut dia mencari kekuasaan dari pendukung-pendukung lainnya, yaitu dari Mesir, dan memberangkatkan pasukan ke beberapa wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib. Kekecewaan pun muncul dari pendukung Ali yang kemudian keluar dari golongan Ali dan menamakan dirinya sebagai golongan Khawarij. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat peristiwa Amul Jamaah. Peristiwa ini ada setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman kelompok fanatiknya sendiri, yaitu kekejaman kelompok Khawarij. Maka dibaiatlah Hasan bin Ali sebagai khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya tidak bisa dipercayai dan musuhnya semakin kuat dan memiliki tekad yang semakin besar untuk menjadi khalifah. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan para sahabat dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk dirinya dan umatnya selain turun dari jabatan, membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia meneruskan pembaiatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslimin yang menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Baiklah anak-anak, itu tadi mengenai proses-proses atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan berdirinya atau lahirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Selanjutnya setelah itu kita akan mempelajari tentang siapa saja apa itu pemimpin dinasti Umayyah atau yang biasa dikenal dengan khalifah dinasti Umayyah.
Kekuasaan dinasti Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah. Di antara 14 khalifah tersebut, terdapat beberapa khalifah yang memiliki prestasi besar. Di antaranya yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Wahid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir pada 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah bersama keluarga dan penduduk Makkah lainnya. Nama aslinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Setelah masuk Islam, ia menjadi sahabat Rasul dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Dari 20 tahun masa kepemimpinannya, dia melakukan kebijakan yaitu yang pertama, memindahkan ibu kota khalifah dinasti Umayyah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jabatan pos. Yang ketiga, mengatur urusan tentara dan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Yang keempat, menciptakan sistem pemerintahan khalifah dengan cara monarki absolut, yaitu sistem kerajaan, di mana pemilihan pemimpin atau pemilihan khalifahnya dilakukan dengan turun-temurun, maksudnya yaitu dipilih anak dari pemimpin tersebut. Yang kelima, mengubah fungsi Baitul Mal. Pada masa Khalifatul Rasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, kemudian dirubah pada masa dinasti Umayyah menjadi harta keluarga raja. Selanjutnya yaitu membentuk Diwatul Hijabah, membentuk Diwatul Barid, dan membentuk Diwatul Haraj. Dan itulah tadi prestasi-prestasi dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya yaitu Marwan bin Hakam. Khalifah keempat dari Daulah Umayyah ini mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatannya. Pada masa Khalifah Umar bin Affan, Marwan menjabat sebagai kepala lembaga sekretariat, yaitu Ad-Darawin, yang mempunyai kewenangan sangat menentukan dalam setiap keputusan khalifah. Pada masa Khalifah Muawiyah, Marwan menjabat sebagai gubernur Madinah. Marwan adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ia hanya menjabat selama 9 bulan. Berikut ini kebijakan-kebijakan Marwan bin Hakam. Yang pertama, meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Di antaranya itu gerakan Abdullah bin Zubair di Hijaz, gerakan Mus'ab bin Zubair di Madinah di Palestina, gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khalifah. Selanjutnya yang kedua yaitu mengangkat putra Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Yang ketiga, mengembalikan kedudukan orang-orang suku Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Yaitu pada saat itu terjadi kecemburuan sosial antara berbagai kelompok masyarakat yang berkaitan dengan keturunannya, yaitu masyarakat Madinah, masyarakat Makkah, dan keturunan Umayyah sendiri. Yang terakhir yaitu mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Gerakan Khawarij ini merupakan gerakan yang sangat setia pada Ali bin Abi Thalib, yang merupakan yang membunuh Ali sendiri pada saat itu. Selanjutnya yaitu khalifah yang ketiga yang memiliki prestasi besar adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mulai menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan di Mesir. Ia berkuasa selama rentang waktu 21 tahun. Pada saat Muawiyah menjadi khalifah,
Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Madinah. Meski saat itu ia baru berusia 16 tahun. Dia belajar agama dari para fuqaha, ulama, dan ahli zuhud. Pernah meriwayatkan hadis dari Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Banyak orang yang belajar dan mengambil ilmu darinya karena kefahihannya, kepintarannya. Abdul Malik adalah orang yang kokoh pendiriannya dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia mengatur roda pemerintahan dengan penuh amanah dan selalu menjaga stabilitas keamanan. Pada masanya, kehidupan kaum muslimin berada dalam kedamaian. Banyak negeri yang berhasil ditaklukkan, di antara beberapa kebijakannya yaitu pertama, mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Yang kedua, melakukan arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan diganti ke bahasa Arab. Yaitu tadi merupakan prestasi atau yang telah dilakukan Abdul Malik bin Marwan saat menjadi khalifah dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan, ayahnya sendiri. Pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi pusat perhatiannya. Walid bin Abdul Malik melakukan beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama, penaklukan Andalusia di bawah pasukan Gubernur Musa bin Nusair, Panglima Perang Tarif, dan juga Panglima Perang Tarif bin Ziyad. Kedua, menaklukkan wilayah Asgar di bawah komandan pimpinan Khorasan, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, yang pernah menjabat gubernur Irak, Persia, dan Khorasan. Penaklukan negeri Sind dari bawah komando Muhammad bin Hasim As-Sahafi. Yang keempat, mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi kala itu. Selanjutnya, ia juga melakukan pembangunan rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan berbagai madrasah. Yang terakhir yaitu merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah SAW, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umayyah di Damaskus. Yaitu tadi merupakan prestasi atau yang telah dilakukan Walid bin Abdul Malik saat menjabat menjadi khalifah. Selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lahir di Halwan, Mesir pada 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Sejak kecil ia sering mendengar kisah tentang kehebatan kakaknya, yaitu Umar bin Khattab. Hal ini menginspirasi dirinya untuk bisa seperti kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Dalam waktu 2 tahun 5 bulan, tidak lebih dari 3 tahun ini, dia melakukan beberapa kebijakan. Di antaranya, yang pertama, mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih, hadis palsu, dan menunjuk Imam Muslim bin Shihab al-Zuhri sebagai koordinatornya. Berkat usahanya ini, terciptalah pembukuan hadis. Yang kedua, menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan pemangkasan pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong-bondong untuk memeluk Islam.
Yang ketiga, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. Selanjutnya yang kelima, memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria, Mesir, yaitu Iskandaria di Mesir, ke Antiokhia dan Haran di Turki. Selanjutnya yaitu mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur di berbagai daerah agar selalu menetapkan kebijakan dan selalu memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Yang terakhir yaitu mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat beragama. Pada masa ini, gubernur yang dipilih haruslah gubernur yang memiliki tingkat kepintaran, dalam hal ini kepintaran dalam agama, ketaatan yang sangat tinggi. Ya baiklah, itu tadi mengenai lima khalifah yang berprestasi dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan pengetahuan dinasti Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan yang diambil pada masa dinasti Umayyah sedikit banyak berdampak pada kemajuan dalam berbagai bidang. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah mencapai puncak saat dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Kemajuan tersebut tersebar di berbagai bidang. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Di akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Pada masa ini, dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua ilmu pengetahuan ini semakin berkembang setelah dinasti Umayyah berhasil menguasai Spanyol, Afrika Utara, Palestina, semenanjung Arab, daerah Rusia, dan kepulauan-kepulauan yang terdapat di Laut Tengah. Itu tadi perkembangan ilmu di bidang pengetahuan. Selanjutnya di bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah yang ditaklukkan, maka memungkinkan eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Keadaan itulah yang berimbas kepada sejumlah biaya operasional di setiap provinsi dipenuhi dari pemasukan kas lokal, seperti untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat, dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara. Dinasti Umayyah membentuk beberapa organisasi ketatanegaraan, di antaranya An-Nizamiyah, yaitu organisasi politik yang meliputi kekhalifahan. Yang kedua, An-Nizamul Idari, yaitu organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Mal, yaitu organisasi yang berkaitan dengan keuangan atau yang mengurusi tentang kas dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Ini berkaitan dengan ketentaraan. Yang kelima yaitu An-Nizamul Qadari, yaitu organisasi kehakiman. Itu tadi tentang bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Selanjutnya yaitu bidang pembangunan kota. Pusat peradaban dinasti Umayyah terletak di Damaskus dan di berbagai kota lainnya. Kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa itu, Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam. Kota Damaskus memiliki 8 pintu gerbang yang dilengkapi dengan menara tinggi, sehingga jika akan mengunjunginya, menara itu sudah terlihat dari jauh. Dan pada masa Al-Walid, kota Damaskus dipercantik dengan berbagai fasilitas umum sehingga menjadi kota yang besar pada masa itu. Selanjutnya, setelah kota Damaskus, kota Khairawan, yaitu kota Khairawan dibangun oleh
Gubernur Afrika Utara Bah bin Nafi Al-Fahri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa itu. Membangun kota Khairawan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan harta kekayaan dari serangan musuh. Kota Khairawan terletak jauh dari pantai, menjadikan kaum muslimin merasa aman dari serangan kaum Romawi. Itu tadi mengenai pembangunan kota yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu kemajuan pada bidang pendidikan. Ini terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang kedokteran. Pada masa itu ahli kedokteran pada masa dinasti Umayyah adalah Abu Al-Hasan Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya yang berjudul Al-Takrif Ilma Ajazaan Al-Takrif yang pada abad ke-12 diterjemahkan oleh Gerard of Ceremona dan dicetak ulang di Genoa pada tahun 1497 Masehi. Di bidang sejarah, salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar, atau nama lainnya yaitu Idhiyah, yang dengan karyanya berjudul Tahrikh. Selanjutnya di bidang bahasa dan sastra, tokoh terkenal pada masa itu adalah Abu Amir Abdullah. Karyanya dalam bentuk prosa berjudul Risalah Al-Wafi wa Al-Zawawi. Selanjutnya di bidang kimia, ahli kimia terkenal pada masa itu adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Thomas. Dia mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar dari ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya bidang kelima setelah bidang pendidikan yaitu bidang arsitek. Salah satu orientasi pemerintahan Daulah Umayyah adalah membangun wilayah penguasaan. Walaupun begitu, perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan pesat. Demikian juga dengan perkembangan ilmu arsitek. Salah satu kemajuan seni arsitek yang dicapai pada masa dinasti Umayyah adalah berdirinya dengan Masjid Umayyah di Damaskus, Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, yang dikenal dengan Kubah Al-Sahra, yang didirikan pada masa pemerintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, itu tadi mengenai tentang apa itu perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kemunduran yang dialami dinasti Umayyah di Damaskus. Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat. Kekacauan ini berlanjut hingga khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, yang pada akhirnya meninggal di Mesir. Meninggalnya Marwan bin Muhammad menjadi penanda berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah yang akhirnya digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Dalam peristiwa tersebut terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan kemunduran atau kehancuran dinasti Umayyah. Di antaranya, satu, ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan kaum Mawali. Kaum Mawali pada masa dinasti Umayyah merasa dimarginalkan dengan tidak mendapat hak yang sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak lainnya. Yang kedua yaitu sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan, merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada prakteknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di lingkungan kerajaan. Yang ketiga yaitu terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Dan
dinasti Umayyah cenderung membela salah satu dari suku tersebut, sehingga memicu munculnya konflik. Yang keempat yaitu konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Su'iyah, Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan dinasti Umayyah. Yang kelima yaitu menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Ya itulah mulai itu penjelasan peradaban Islam pada dinasti Umayyah, dari mulai sejarah awal munculnya hingga runtuhnya dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu apa pesan yang dapat kita ambil dari peradaban ini, yaitu yang pertama, menuntut ilmu hendaknya jangan setengah-setengah, harus disertai yang kuat agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan hal ini terjamin pada dinasti Umayyah, yaitu dinasti Umayyah menguasai beberapa bidang, dan di dalam bidang-bidang tersebut terdapat tokoh-tokoh yang sangat kuat. Yang kedua yaitu kemajuan dinasti Umayyah di Damaskus memberikan pelajaran penting tentang keteguhan dan keuletan mengkreasi berbagai sumber pengetahuan. Hal ini terjamin pada banyaknya penerjemahan yang dilakukan dinasti Umayyah terhadap berbagai buku dari Yunani, Spanyol, dan lain daerah lainnya. Yang ketiga, peran penguasaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan suatu negara sangat dominan. Dari beberapa khalifah yang memiliki prestasi besar, itu juga terdapat perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, pengetahuan yang semakin tinggi menjadikan manusia itu semakin berkualitas, sehingga dapat mencapai prestasi-prestasi yang sudah kita. Baiklah anak-anak, itu tadi mengenai penjelasan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya anak-anak dapat langsung melakukan meresum apa yang sudah Bapak jelaskan, lalu dikirim ke email Bapak. Mengenai jika ada yang belum pahami, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan Bapak jawab satu persatu. Selanjutnya semoga ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.